Baik, kali ini kita akan menjelaskan perkembangan pendidikan sejak zaman kemerdekaan hingga era industri 4.0. Adapun topik-topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pengertian sejarah pendidikan, yang kedua aliran-aliran pendidikan di Indonesia, yang ketiga pendidikan setelah kemerdekaan, yang keempat perkembangan pendidikan dewasa ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian sejarah pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Yang pertama yaitu pendidikan di Nusantara pada masa prakolonialisme. Pendidikan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Pada umumnya Indonesia menerima agama, pengetahuan, dan budaya dari negara tetangga seperti India. Indonesia juga memperkaya dan memberi warna dan corak ke Indonesia pada agama, pengetahuan sehingga menjadi spesifik Indonesia. Boleh dikatakan sejak dahulu pendidikan di Indonesia berdasarkan agama. Terdapat beberapa ciri pendidikan pada periode kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, antara lain yang pertama bersifat informal karena proses belajar mengajar tidak melalui institusi yang formal. Yang kedua berpusat pada religi, yaitu ajaran agama Hindu dan Buddha. Yang ketiga aristokratis, di mana pendidikan hanya diikuti oleh segolong masyarakat saja. Yang keempat, pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana untuk agama Hindu dan para biksu untuk agama Buddha. Baik, selanjutnya yaitu adalah pendidikan di Indonesia pada zaman penyebaran Islam. Pada permulaan abad ke-16 dan mungkin di dalam abad ke-13, banyak masyarakat yang dahulu memeluk agama Hindu kemudian memeluk agama Islam. Mungkin sekali agama Islam mereka telah disesuaikan dengan keadaan dan adat istiadat dan mungkin dengan kebudayaan bangsa Hindu. Proses penyebaran Islam dilakukan dengan berbagai jalan, mulai dari perdagangan, pernikahan, pengobatan, budaya, maupun pendidikan. Lembaga pendidikan Islam telah memainkan fungsi dan perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat pada zamannya. Adapun lembaga pendidikan di Indonesia pada zaman penyebaran Islam antara lain yaitu adalah A. Pendidikan masjid, langgar, dan surau. B. Pendidikan pesantren. Dan C. Pendidikan madrasah. Yang selanjutnya ini adalah pendidikan pada masa kolonialisme, di mana pada masa ini dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu pendidikan pada masa penjajahan Portugis, yang kedua pendidikan pada masa Belanda, yang ketiga pendidikan pada masa Jepang. Yang pertama yaitu pendidikan penjajahan Portugis. Pada permulaan abad ke-16, saat itu datanglah Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris pada satu nama, ialah Franciscus Xavierus. Dalam penyebaran agama Nasrani Katolik, menurut Franciscus Xavierus sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1536 telah berdiri sebuah seminarie di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang terkemuka. Yang kedua yaitu pendidikan pada masa Belanda. Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan atau yang biasa disebut dengan VOC menganggapkan bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianut. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulu telah terpengaruh agama Nasrani Katolik oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Yang ketiga yaitu pendidikan pada masa Jepang. Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek. Jepang menguasai Indonesia di mana segala usaha Jepang ditunjukkan hanya untuk perang. Murid bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Halaman seolah ditanami umbi-umbian dan sayur untuk bahan pangan. Menanam pohon jarak untuk menambah pasokan minyak demi kepentingan perang. Runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliran-aliran pendidikan Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran-aliran klasik dalam pendidikan
terdapat 4 jenis. Yang pertama, aliran konvergensi. Aliran konvergensi bahwa seorang anak dilahirkan ke dunia sudah disertai dengan pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Yang kedua, aliran naturalisme. Pandangan yang memiliki persamaan dengan aliran nativisme adalah aliran naturalisme, bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik, tetapi pembawaan yang baik itu akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga, aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam dari anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang keempat, aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulus eksternal di dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak bergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan yang tidak dipentingkan. Yang kedua, aliran pendidikan modern di Indonesia terdapat 5 jenis. Yang pertama, progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Yang kedua, esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Yang ketiga, rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Yang keempat, perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Yang kelima, idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan setelah kemerdekaan. Pendidikan pada masa kemerdekaan yaitu tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda seperti Ki Hajar Dewantara, Mosafei dari INS, Mr. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Vincent. Dari beberapa tokoh di atas, pemerintahan Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial ini pada awal pendidikan masa kemerdekaan. Pengangkatan Menteri PP dan K, Profesor Dr. Priyono dari Partai Kiri Murba menjadi tanda pengaruh masuknya ideologi kiri di dunia pendidikan. Pendidikan pada Orde Baru yaitu usaha pembangunan terancam dalam Pelita 1 sampai Pelita 2, 3, dan seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru dengan tokoh-tokoh teknokrat dalam pucuk pimpinan pemerintahan. Rencana pendidikan dalam Pelita 1 ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan menyesuaikan keuangan negara. Harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa Orde Baru ini berakibat pada keuangan negara yang membengkak. Hal ini menjadi penyebab didirikannya SD Infrans atau SD Instruksi Presiden, mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Yang terakhir, pendidikan pada masa reformasi yaitu kurikulum tahun 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie, telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan. Diubahnya kurikulum tahun 1994 ke kurikulum tahun 2000 menjadi kurikulum tahun 2002 setelah disempurnakan atau kurikulum berbasis kompetensi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada tanggal 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip seperti demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM.
Baik, selanjutnya materi tentang perkembangan pendidikan dewasa ini. Saat ini sistem pendidikan di Indonesia yang dijalankan adalah sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. Jika sebelumnya wajib belajar bagi masyarakat Indonesia ditetapkan selama 9 tahun yang meliputi 6 tahun untuk sekolah dasar, 3 tahun untuk sekolah menengah. Namun kini telah ditingkatkan hingga 12 tahun yang meliputi 6 tahun untuk pendidikan dasar, 3 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun untuk pendidikan menengah atas. Selanjutnya, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan merupakan tahapan atau proses pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan seseorang. Jenjang pendidikan ini dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD adalah upaya pembinaan anak sejak lahir hingga pada usia 6 tahun untuk dilakukan pemberian stimulasi pendidikan guna membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal yang ditempuh dalam waktu 6 tahun. Yang ketiga, pendidikan menengah. Pendidikan menengah pertama, atau biasa disingkat dengan SMP, adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar. Selanjutnya, sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas ini dibagi menjadi dua. Ada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah atas ini mengutamakan teori, sedangkan sekolah menengah kejuruan ini mengutamakan praktik. Sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK ini juga terdapat perbedaan di jurusannya. Jurusan yang ada di SMA meliputi IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan. Sedangkan di SMK, jurusannya meliputi otomotif, tata boga, pariwisata, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenis atau jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah selesai. Program pendidikan ini mencakup pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan sistem terbuka. Jenjang dalam perguruan tinggi ini dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Selanjutnya, jenis-jenis pendidikan di Indonesia. Jenis-jenis pendidikan di Indonesia ini ada berbagai macam. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum adalah jenis pendidikan dasar dan menengah yang memprioritaskan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan umum ini biasanya itu untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan seseorang, terutama untuk bekerja dalam keahlian bidang tertentu. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah jenis pendidikan tinggi dengan program sarjana dan pasca sarjana yang berfokus pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu sesuai dengan bidang yang dipelajarinya. Yang keempat, pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah jenis pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk mempersiapkan seseorang menjadi spesialis atau profesi atau menjadi seseorang profesional di bidangnya. Yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah jenis pendidikan tinggi yang memiliki sistem untuk mempersiapkan seseorang agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Yang keenam, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah jenis pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan tujuan untuk mempersiapkan seseorang menjadi ahli ilmu agama. Dan yang terakhir, pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan untuk melayani seseorang secara khusus atau seseorang yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif. Pendidikan ini berupa satuan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk sekolah luar biasa atau SLB.